kami akan menjelaskan salah satu bentuk tenaga endogen, khususnya seisme. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Yohana Moa. Saya Bella Kuenmon. Saya Binda Lembu. Saya Jocelyn Sutiani. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke simulasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu seisme. Nah, seisme merupakan salah satu bentuk tenaga endogen berupa guncangan ataupun getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di bawah permukaan bumi secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Dengan kata lain, seisme merupakan peristiwa gempa bumi. Jadi, menurut penyebabnya, ada 4 jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas magma vulkanik yang terjadi beberapa kali sebelum letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng bumi. Yang ketiga, gempa runtuh. Gempa runtuh adalah gempa yang terjadi di daerah batu kapur atau pertambangan. Yang keempat, gempa buatan, yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan dan memperagakan salah satu bentuk gempa bumi, yaitu gempa tektonik. Langsung saja, mari kita simak simulasi gempa tektonik dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya gempa tektonik. Permukaan bumi terbentuk dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Lempeng tektonik tersebut ada yang bergerak saling menjauh dan ada yang saling mendekat sehingga menghasilkan tegangan. Ketika dua atau lebih lempeng tektonik saling mendekat atau bergesekan, maka akan terbentuk gempa tektonik. Massa batuan yang terakumulasi ke titik di mana tegangan yang dihasilkan melebihi kekuatan batuan akan menghasilkan rekahan, dan inilah hasil rekahannya, yaitu peristiwa patahnya batuan akibat tegangan lempeng yang bertabrakan atau bergesekan. Rekahan tersebut melepaskan energi dalam bentuk gelombang yang merambat melalui kerak bumi. Getaran yang merambat itulah yang dikenal sebagai gelombang seismik. Gelombang seismik kemudian merambat dengan cepat dari pusat rekahan ke berbagai arah dalam bentuk gelombang mekanik. Gelombang seismik mentransfer energi mekanik dari pusat gempa tektonik ke daerah lain. Energi mekanik berupa getaran inilah yang kita rasakan sebagai gempa tektonik. Yang semakin jauh seseorang dari pusat gempa, makin lemah gempa tektonik yang ia rasakan. Jadi, gempa bumi tentu saja memiliki dampak terhadap keadaan bumi maupun manusia yang tinggal di dalamnya. Dampak negatif dari gempa antara lain, yang pertama, jika gempa terjadi di laut, maka gempa tersebut dapat memicu munculnya tsunami. Yang kedua, gempa dapat menghasilkan longsor atau mass wasting. Yang ketiga, gempa dapat mengubah struktur tanah dari tadinya subur menjadi tidak subur. Dan yang terakhir, gempa dapat menghancurkan gedung, bangunan, maupun sumber daya lain yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup. Ada pula dampak positif dari gempa, yaitu yang pertama, banyak batu mulia hingga mineral yang naik ke permukaan sehingga mudah ditambang. Yang kedua yaitu gempa dapat memacu kemajuan teknologi, misalnya penemuan alat pendeteksi gempa. Jadi sekian saja simulasi video seisme dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk Weber Team, Sarangnya.